Sekitar 4 tahun lalu, Tlogoweru dikenal sebagai salah satu desa termiskin di Demak, Jawa Tengah. Kekeringan di musim panas terlanda banjir di musim hujan. Warga tidak punya sumber air. Panen padi sering gagal, terserang hama tikus. Tentang tanaman di sawah, yang pada saat itu banyak sekali serangan hama tikus. Sekarang kondisi Tlogoweru telah berubah 180 derajat. Desa ini memiliki tim pemberantas hama tikus yang memanfaatkan predator alami tikus, burung hantu. Tlogoweru telah memiliki 300 sumur air bersih. Sebagian besar warga desa punya ternak sapi sendiri. Tlogoweru bahkan punya balai latihan kerja, tempat warga desa dilatih berbagai keterampilan, mulai dari menjahit hingga menggunakan internet. Boleh dikata, Tlogoweru jadi salah satu desa paling makmur di Kabupaten Demak. Desa ini telah jadi model bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia. Perangkat desa berbagai penjuru tanah air datang belajar ke desa ini. Perubahan terjadi berkat seorang ibu rumah tangga, Elizabeth Phillips. Saya datang ke desa ini hanya satu untuk mementaskan masyarakat dari kemiskinan. Ketika saya jawab itu, dari pihak Pak Lurah dan perangkat desa, mereka mulai tersenyum. Peran Elizabeth yang dikenal sebagai Ibu Elis di belakang kemajuan Tlogoweru diakui seluruh warga desa. 35 tahun. 35 tahun? Iya. Nah, dulu kalau panen seperti ini nggak Pak? Enggak pernah. Di mangsa tikus. Oh, di mangsa tikus. Iya, nah, betul. sekarang kok bisa bagus gini, kenapa nih Pak? Pak Lurah itu memelihara Tito, burung hantu. Burung hantu Pak Lurah di sekolah sama Bu Elis. Iya, Ibu Elis beliau adalah orang yang berperan besar. Beliaunya adalah motivator kalau saya bilang. Jadi tidak cuma motivator masyarakat Tlogoweru, juga sebagai motivator pemerintah di dalam ikut membangun desa Tlogoweru. Memang bakti Elis untuk orang lain terlihat bukan hanya di Tlogoweru. Elis antara lain membidani terwujudnya SMK Bagimu Negeriku di Semarang. Sekolah kejuruan seluas 14 hektar dengan aneka fasilitas disediakan gratis untuk siswa tidak mampu. Sekolah ini Pak tidak bayar, gratis. Ya. Sama sekali gratis, tidak bayar. Bayar nggak? Enggak, gratis. Sama sekali gratis? Iya. Yang gratis apa aja? Cuman seragamnya? Semua. Semua? Fasilitasnya semua. Makan, gratis semua? Gratis semua. Gimana? Seneng nggak sekolah gratis? Seneng, banyak teman. Niat baik membantu orang lain tidak selalu mudah diterima. Upaya Elis di Tlogoweru awalnya tidak berjalan mulus. Namun saat itu kami pun juga tidak bisa menerima begitu saja. Ya karena kami di masyarakat itu kan juga banyak yang menganut agama yang berbeda. Dibuktikan satu kegiatan nyata, yaitu membuat sumur yang ada di sawah. Tapi kesabaran dan niat tulus Elis akhirnya bergaung di hati warga. Enggak apa-apa Mas, di sini itu kan semua agama baik, bagus. Cuma kepercayaan kita masing-masing. Kita kan harus hidup berdampingan dengan agama lain, enggak apa-apa. Mengatasi tantangan kehidupan sudah jadi jalan hidup Elis. Lahir dari keluarga tidak mampu, Elis sempat ditolak orang tuanya sendiri yang merasa kehadiran Elis tidak membawa keberuntungan. Elis tumbuh jadi remaja bermasalah. Bukan hanya itu, di usia sekitar 20 tahun, Elis jatuh dari bus, membuatnya kehilangan penglihatan.
lalu Elis terdiagnosis terkena kanker otak. Pat divonis hanya bisa hidup 5 tahun setelahnya. Saya pergi naik bis kota. Nah, ketika kaki saya mau turun di tempat itu, kaki saya baru ngawang satu aja belum nginjak tanah. Yang satu baru mau turun juga. Itu bisnya jalan, Pak. Kami juga miskin, nggak punya apa-apa, Pak. Ketemunya tukang pijet. Ketika mata saya nggak bisa ngelihat pertama kali itu saya nangis, Pak. Tuh nangis 3 hari nggak berhenti saya. Cobaan tidak membuat Elizabeth putus harapan. Kalau sampai segala jalan dunia buntu, ngobatin kamu nggak ada jalan keluar. Tapi ingat, satu jalan yang ke atas ini, yang tidak bisa dibendung oleh tangan siapapun juga. Justru sebaliknya, Elis semakin giat membaktikan hidupnya untuk kesejahteraan orang lain. Ibu Elizabeth ini punya satu pandangan, bagaimana sih sebenarnya bisa punya program itu bisa memakmurkan masyarakat khususnya Tlogoweru. Seorang dermawan di mata masyarakat sini, setahu saya itu orangnya baik. Tidak diragukan lagi, Indonesia membutuhkan banyak sekali Elizabeth yang lain. Cita-cita saya kepengen generasi bangsa Indonesia ini menjadi generasi bangsa yang takut akan Tuhan, punya karakter yang rendah hati, ya, yang hidup dalam kebenaran.